Selanjutnya kita masuk kepada karyanya yang kedua gitu. Karyanya yang kedua yaitu berjudul Philosophical Investigation ya. Philosophical Investigation. Nah, buku ini sebenarnya terdiri dari dua bagian gitu. Bagian pertama itu yang diselesaikan oleh dia gitu. Sehingga ketika dia meninggal buku ini belum terbit. Nah, bagian yang kedua itu diteruskan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, bagian pertama dan bagian kedua oleh sahabat-sahabatnya. Inilah ya, di dalam bagian pertama inilah beliau mengungkapkan apa yang sebenarnya yang disampaikannya di dalam eh, logika gambar atau di dalam buku Traktatusnya itu ada tiga hal yang dia bantah. Ada tiga hal yang dia bantah di dalam uh, buku Traktatus Logico Philosophical. Yang pertama yaitu tentang bahasa hanya memiliki satu tujuan, yaitu state of affair, menunjukkan realita atau menampilkan fakta dan realita. Ini yang ia bantah pertama. Yang kedua, adalah tentang bermaknanya sebuah bahasa itu hanya ketika menampilkan realita di dalamnya. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan metafisika itu tertolak. Nah, ini yang dia tolak, yang dia bantah gitu di Traktatus Philosophico itu. Traktatus Logico Philosophico. Nah, yang ketiga yang dia bantah di dalam teorinya yang pertama yaitu bahasa menampilkan logika bahasa yang sempurna begitu. Sementara logika bahasa itu tidak perlu sempurna karena bahasa itu hanya menampilkan makna begitu. Nah, apa teori yang ia gunakan dalam membantah tiga statement di atas itu? Nah, yaitu yang sering kita dengar sebagai language game ya, atau permainan bahasa. Permainan bahasa ini terinspirasi dari sebuah permainan begitu, sebagaimana dalam language game. Nah, sebagaimana dalam sebuah permainan ada aturan, terdapat aturan. Aturan dalam permainan itu sangat ketat gitu. Ketika seorang melanggar permainan maka dia akan mendapat hukuman gitu. Seseorang tidak mungkin bisa bermain jika tidak memahami aturan gitu. Begitu juga bahasa. Ada bahasa-bahasa yang tidak sempurna menurut kita, atau tidak memiliki logika bagi kita, atau tidak faham, atau bahasa itu hanya sekedar bunyi begitu. Seperti burung, dia hanya berbunyi cit 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 misalnya. Itu merupakan bahasa yang sempurna dan tidak perlu menuntut logika bahasa dengan aturan kita sendiri karena setiap bahasa memiliki aturan. Nah, inilah yang kemudian Wittgenstein tidak setuju sebenarnya kepada Russell yang di awal-awal tadi itu karena dia melihat Traktatus Logika Filosofikonya itu belum selesai. Nah, di dalam bukunya Philosophical Investigation beliau menjelaskan itu gitu, bahwa sebenarnya bahasa itu sangat lentur. Dia merupakan permainan. Meskipun dia permainan tapi dia ketat dalam hukum-hukumnya dan setiap permainan itu memiliki batas-batasnya gitu. Aturan-aturan bermain bola kaki itu tidak bisa diterapkan di dalam permainan voli gitu. Karena permainan voli memiliki aturannya sendiri. Walaupun sama-sama permainan tapi harus taat terhadap aturan-aturan itu. Nah, mengukur sebuah bahasa itu tidak bisa menggunakan bahasa kita.
Maka mengukur bahasa itu harus menggunakan bahasa itu sendiri gitu. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Wittgenstein dalam buku terakhirnya di bagian pertama gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalam.